Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan menjelaskan mengenai berkurban. Penjelasan pengulangan kembali ya. Kemarin Bapak telah menjelaskan atau memberi materi tentang berkurban. Di sini Bapak akan menjelaskan kembali tentang materi berkurban. Ketika kita bicara tentang berkurban, itu kita merujuk kepada kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, di mana Nabi Ibrahim dalam mimpinya itu suruh menyembelih atau memotong kepala Nabi Ismail. Seruan tersebut yaitu disuruh langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpi tersebut. Maka mau tak mau Nabi Ibrahim pun menuruti, karena Nabi Ibrahim itu takut dengan semua atau sangat-sangat menuruti perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di sini berkurban itu katanya berasal dari apa? Dari kata koribun kan, atau koruba yakrobu, korib yang artinya dekat. Berarti apa? Suatu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha atau hari raya Haji. Jadi guna untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan di hari apa? Di hari raya Idul Adha atau hari raya Haji. Kemudian hukum berkurban. Pelaksanaan ibadah berkurban hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan dan mendekati wajib ya bagi mereka yang memenuhi syarat, di antaranya Islam, balik atau berakal, merdeka, bukan budak atau hamba sahaya, mampu untuk berkurban. Contohnya, misalnya kamu telah cukup umur itu dan kamu punya rezeki banyak, itu bisa untuk berkurban. Kemudian waktu penyembelihan kurban. Pelaksanaan kurban ditentukan pada bulan Zulhijjah, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13. Dimulai setelah sholat Idul Adha tanggal 10 dan berakhir pada tanggal 13 sebelum matahari terbenam. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Man kana dzabaha qabla an tusolliya falyadzbah makanaha ukhra." Yang artinya, barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum kita mengerjakan sholat, maka hendaklah ia menyembelih yang lain sebagai gantinya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Tempat pelaksanaan kurban yaitu yang paling utama untuk berkurban adalah di dekat tempat sholat Idul Adha. Apabila kita sholat di masjid, nah lebih utamanya di samping masjidnya misalnya gitu. Hewan yang diperbolehkan untuk berkurban salah satunya yaitu adalah unta, sapi, kambing, dan domba. Nah di sini harus dalam kondisi pertama itu hewan yang disyaratkan itu dalam kondisi sehat ya. Sehat, tidak sakit, tidak boleh cacat, pincang, tidak boleh pincang ya, tidak boleh buta dan sebagainya, dan harus gemuk. Kenapa? Hewan yang gemuk nanti banyak dagingnya dan bisa dibagikan kepada kerabat-kerabat, tetangga-tetangga,
dan juga yang lainnya. Yang ketiga itu harus cukup umur hewan tersebut, nggak boleh yang kecil ya. Kalau bisa, kalau kambing itu ya umurnya minimal 1 tahun lah. Kalau domba ya minimal 2 tahun atau masuk ke 3. Kemudian yaitu pembagian daging kurban, tata cara melaksanakan kurban, sunah-sunah menyembelih hewan kurban, dan juga hikmahnya. Pembagian hewan kurban atau pembagian daging kurban. Sebaiknya pengulutan hewan kurban dilakukan setelah hewan diyakini telah benar-benar mati. Hukumnya makruh menguliti hewan sebelum napasnya habis. Nah, adapun daging kurban itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu satu bagian yaitu 1/3 dari daging kurban untuk yang berkurban dan keluarganya. Jadi keluarganya itu dan keluarga yang sama yang berkurban itu dapat 1/3. Kemudian satu bagian yaitu 1/3 dari daging kurban untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Kemudian satu bagian yaitu 1/3 dari daging kurban disimpan, tetapi lebih tepatnya disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tata caranya itu hewan yang dikurbankan dibaringkan ke sebelah rusuk yang kiri dengan posisi muka menghadap kiblat. Kemudian orang yang menyembelih meletakkan kaki yang di sebelah di atas leher hewan agar hewan itu tidak bergerak. Kemudian penyembelih melakukan penyembelihan dengan membaca Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian menyembelih atau penyembelih membaca doa qabul supaya kurban diterima Allah Subhanahu wa taala, yaitu Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbalaha minni, atau min dari siapa nih? Dari siapa misalnya kan? Innaka anta arhamur rahimin. Kemudian sunah-sunah saat penyembelih kurban, yaitu disunahkan pertama membaca basmalah, kemudian membaca sholawat atas Nabi SAW, kemudian membaca takbir, kemudian orang yang berkurban memotong sendiri hewan yang dikurbankan, kemudian kaki penyembelih ditumpangkan di leher binatang kurban, kemudian saat menyembelih menghadap kiblat, dan kemudian pula yaitu membaca doa. Lalu syarat dan ketentuan pembagian daging tadi sudah Bapak jelaskan ya. Kemudian ketentuan hewan kurban yaitu pertama, binatang atau hewan yang digunakan untuk berkurban antara lain domba, kambing, sapi, dan unta. Nah, ini di sini hikmah ibadah kurban, yaitu menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, dapat memupuk rasa solidaritas sesama manusia atau rasa peduli, kemudian menguji keikhlasan sebagai ungkapan rasa syukur, mendidik jiwa ke arah takwa, lalu mengikis sifat tamak atau rakus, kemudian menghapus dosa dan mengharapkan ridha Allah, kemudian memperoleh kendaraan atau tunggangan ketika nanti meniti titian siratal mustaqim di akhirat kelak. Nah, di sini nanti kalian mengerjakan ya di halaman 14, 15, dan juga 16 sampai B. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.